juga cuma macam ada. Shalom semua. Kita bersyukur pada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah kita, ibadah live. Dan saya kena percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Yang penting Tuhan merindukan agar kita anak-anak yang percaya kepadanya terus datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan Yesus dan merindukan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa dahulu. Kita serahkan tubuh jiwa raga kita pada Tuhan. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada pada malam ini. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami masih lagi bernafas pada hari ini Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh itu Tuhan Yesus, biar kami terus setia kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah sumber segala-galanya. Dan kami yakin percaya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang hidup, yang boleh menolong bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saya serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. 1 jam ke depan, biar Engkau Roh Kudus yang bekerja, berkarya di setiap pribadi kami Tuhan, agar kami diberkati, agar kami merasakan sukacita yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita datang di dalam hadirat Tuhan Yesus, biar kita kudus di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah kudus. Haleluya Yesus. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang datang di dalam hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Benar Tuhan Yesus,
Setiap yang bernafas, dia datang sujud menyembah Engkau ya Bapa. Karena Engkau Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus, yang sentiasa menyertai kami, yang sentiasa menguatkan kami dikala kami jatuh, dikala kami rasa sedih, kami rasa down. Tuhan Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kami, memberikan kami penghiburan, memberikan kami pelepasan, bahkan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yakin dan percaya apabila kami berseru kepadamu ya Bapa, apabila kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, Engkau yang pasti hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Katakan kudus, kudus, benar Tuhan Yesus. Kuduslah Tuhan, Terima kasih Tuhan. semesta alam. Haleluya. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Mari kita katakan, Kuduslah kuduslah Engkau Tuhan, Tuhan Yesus, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kami semua menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Oh, kami semua menyembah-Mu. Engkaulah yang kudus. Engkau layak dipuji. Haleluya Engkau Yesus. layak disembah. Kami bersyukur ya Bapa. Ditinggikan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau adalah segalanya bagi kami. Amen. Engkau Tuhan dan Raja kami, dan kami yakin dan percaya kasih sayang-Mu tidak pernah Amen. berkesudahan di Amen. dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku.
kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Katakan Yesus, Engkau segalanya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Kami percaya, ku percaya mukjizatmu ku alami sekarang ini. Terima kasih Bapa atas kasih dan setiamu Tuhan. Engkau baik, Engkau setia bersama dengan kami ya Tuhan. Walau apapun yang kami saat ini kami sedang lalui, sedang hadapi ya Tuhan. Di dalam sesulit apapun kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau menghulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah Tuhan memaling muka. Engkau tidak pernah Tuhan menutup mata. Engkau 24 jam Tuhan memerhati kami. Saat kami di dalam badai, Engkau menolong. Saat kami di dalam pergumulan Tuhan, Engkau membantu kami. Saat kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Amin. Saat kami lemah Tuhan, Engkau menguatkan kami. Amin. Terima kasih Yesus. Saat kami dalam masalah, Tuhan, Engkau mengangkat setiap masalah. Engkau beri kepada kami jalan keluar. Amin. Saat tiada jalan, Engkau buat jalan yang baru. Amin. Engkau bukan hanya buka jalan bagi kami, tetapi Engkau buat jalan yang baru bagi kami Tuhan. Nah, malam ini Tuhan, sekali lagi saya menyerahkan setiap kami yang ada di dalam ibadah ini Tuhan. Ya Tuhan. Saya serahkan tubuh jiwa rohku dalam tangan Tuhan. Layakkan saya Tuhan secara pribadi untuk membawa sharing pada malam hari ini. Ampuni segala dosa-dosa kesalahanku Tuhan. Apa yang Engkau dapati yang tidak menyenangkan Engkau, yang menjadi Tuhan pemisah antara saya secara pribadi dan Engkau Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Biar
Malam ini Tuhan, saya siharkan setiap firman yang ditabur akan memberi manfaat, akan memberi kepada kami kekuatan baru pada malam hari ini. Amin. Kami yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Dan saya mau bersembunyi di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Saya dan seisi keluarga berselindung di belakang kayu salib-Mu. Biar Amin. nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Amin. Karena hanya nama ini yang layak dipuji, disembah. Hanya nama ini yang berkuasa untuk menolong mereka yang di dalam masalah, untuk menyembuhkan mereka yang sakit, mengeluarkan mereka daripada lumpur dosa mereka yang berdosa. Hanya nama ini yang berkuasa. Dan biar nama ini hari ini kami mau terus beritakan lewat dengan FB Live kami Tuhan. Kami mau terus beritakan nama ini. Karena nama ini menara yang kuat bagi kami. Amin. Dan Tuhan, saya tutup bungkus setiap tempat kami, dimanapun kami berada saat ini, dengan kuasa dari Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ada di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, semua saya tolak dengan kuasa dari Yesus. Amin, Semua amin. tolak itu dalam nama Yesus. Yes. Dan buka telinga rohani kami, mata rohani kami, hati rohani kami Tuhan. Dan berikan hamba-Mu ini hikmat dan kebijaksanaan marifat dari surgawi. Dan apa yang disampaikan Tuhan bukan hanya semata-mata kedagingan, tetapi biar apa yang diberitakan malam ini Tuhan sesuai dengan keperluan kami, termasuk saya sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami tutup bungkus setiap peralatan kami dan internet kami, live FB kami, apps kami tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, haleluya. Nah, selamat malam semua. Malam. Puji Tuhan kita dapat bersama pada malam hari ini. Walaupun kita ada kesibukan masing-masing, puji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Dan malam ini kita mau merenung sebentar di dalam Matius 14:22 sampai 33. Matius 14:22 sampai 23. Begini firman Tuhan. Matius 14:22 sampai 33. Begini firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, atau menjawab Tuhan, "Tuhan, apabila engkau itu," atau kalau dalam bahasa Malaysia kita, "Tuhan, engkaukah itu? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus atau pergi kepada Yesus. Tetapi ketika dirasanya angin, tiupan angin, takutlah ia dan atau Petrus yang takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Haleluya. Nah, malam ini kita mau belajar tentang seperti yang saya sudah post, yaitu mengenai badai. Nah, saya percaya kita apalagi dalam situasi-situasi yang di dalam 1 tahun ini, saya percaya
ramai di antara kita yang menemui atau berhadapan dengan badai atau masalah hidup. Nah, begitu juga kami secara pribadi dalam keluarga kami. Nah, bertalu-talu kami berhadapan dengan badai. Nah, di dalam ayat ke-24 tadi, di sana mengatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, angin sakal ini bermaksud, kalau kita selidik, maksud dia ialah angin yang bertentangan daripada perahu kita. Kalau kita kira dia dari hadapan kita, dari arah berdepan, kiranya macam kalau kita sedang naik atau memandu kereta, kita di sebelah kiri, angin sakal itu sebelah kanan berhadapan dengan kita. Jadi ini yang sangat-sangat menyulitkan murid-murid Yesus. Nah, kalau angin itu dari belakang, dia hanya tolak perahu itu dan mereka tidak perlu bergelut, mereka tidak perlu susah, mereka tidak perlu bimbang. Tetapi karena angin ini, angin sakal ini maksud dia ialah apa yang datang dari hadapan. Angin itu datang dari hadapan, bukan dari tepi, bukan dari tepi kiri kanan, bukan dari belakang, tetapi dari hadapan kita dan menghadap dengan kita. Nah, memang betapa payahnya murid-murid Yesus. Kalau mungkin sekarang ada engine boat, apalagi mungkin kita letak 250 horsepower, 2 biji, 3 biji, 4 biji, atau seperti mana itu Marine punya speedboat itu. Nah, itu mungkin oke. Mungkin ya boleh, tidak perlu susah payah karena ada engine. Tetapi karena ini dulu bukan ada engine dan mereka terpaksa mengayuh. Nah, ini yang menyulitkan mereka. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali berhadapan dengan angin sakal. Apa yang manusia inginkan, apa yang manusia idamkan, apa yang kita sudah rencanakan, banyak kali bertentangan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita sudah rencanakan. Malah banyak kali bertentangan dengan apa yang kita doakan. Nah, ini yang menyulitkan banyak orang percaya atau banyak orang Kristen khususnya. Walaupun kita ada Tuhan, walaupun kita ada Alkitab, walaupun kita sudah ditebus oleh darah Yesus, ini yang selalu memberi kesukaran kepada kita. Seringkali ini apa yang kita sudah rencanakan, apa yang kita sudah rancangkan, tetapi yang berlaku apa yang disebalik. Apa yang disebalik itu. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, dan seperti memang saya ingat kamu semua sudah tahu bagaimana kami berhadapan dengan, khususnya macam hanya dengan soal anak saja kami kehilangan 3 kali. Dan bagaimana kami boleh masih tetap berdiri, malah semakin dipakai Tuhan, atau pendek kata Tuhan semakin mempercayai berbagai-bagai pelayanan kepada kami secara keluarga. Nah, bagaimana kami menghadapi semua itu? Bagaimana kita boleh menghadapi angin sakal ini? Dan angin sakal ini selalunya membuat orang hanyut. Mereka tidak tahu angin sakal itu datang dari hadapan, dan kalau kekuatan tenaga mereka tidak mencukupi untuk melawan angin itu, ribut itu, badai itu, mereka atau perahu mereka akan tenggelam dan mereka boleh meninggal. Kita selalu dengar bagaimana tongkang atau mungkin perahu-perahu nelayan yang dihanyut, mungkin engine rusak dan ada badai begitu, ada ombak yang besar dan mereka hanyut. Dan baru-baru ini juga bulan lepas di Kudat, kalau tidak salah itu, ada 2 orang itu anak beranak meninggal karena mereka saya tidak pasti sangatlah yang bagaimana perahu mereka ini semua, tetapi ditemukan dan sudah meninggal. Nah, ini karena di laut. Nah, bagaimana yang kita mau belajar hari ini atau malam ini, bagaimana kita boleh melawan angin sakal itu? Bagaimana kita boleh melalui semua apa yang di hadapan kita? Sedangkan ini yang kita sudah rencanakan, ini yang kita sudah rancangkan, sesuatu yang kita sudah doakan, malah seperti awal tadi saya bagi tahu, malah kita sudah doakan begini begitu dan kita rasakan itu yang terbaik.
Seperti mana saya, anak kami yang ketiga yang pergi, anak yang ketiga, seperti mana itu saya doakan hampir setiap pagi. Saya tidak macam setiap hari, tetapi hampir setiap hari saya mendoakan dia dan adik dia yang ini nih, yang sedang main keyboard. Nah, doa saya, Tuhan pakai dia, Tuhan biar dia bijak begini begitu. Semua yang saya doakan, dan biar dia melayani Tuhan, biar dia begini begitu. Dan memang di awal usia dia, saya ingat dalam 4 tahun kali 5 tahun begitu, dia sudah mulai mendoakan pastor-pastor kami. Dia sebut nama, dan kami ada hampir setiap malam kami ada mesbah doa. Nah, saya doakan begini yang saya inginkan, begini yang saya rencanakan, dan ini memang bagus kalau dipikir secara logiknya. Memang sangat bagus, sebab saya mau dia takut akan Tuhan, melayani Tuhan, dan memang dia sudah melayani Tuhan. Dia sudah menari, dan kami hantar dia pergi menari, dan begini begitu berbagai-bagai yang kami macam ikhtiarkan untuk supaya dia boleh melayani Tuhan. Dan dia memang sudah melayani Tuhan. Nah, bertentangan sekali dengan apa yang saya doakan, apa yang saya inginkan, apa yang saya rencanakan secara manusiawi atau secara Bapa. Sebagai Bapa, saya rencanakan ini itu. Bertentangan sekali, semakin didoakan begitu-begitu, dan tiba-tiba dia diambil Tuhan. Dengan tanpa alasan, kalau dari segi manusia, tanpa alasan karena tidak ada penyakit. Nah, ini sangat bertentangan dengan apa yang saya doakan. Dan ini, kalau saya tidak tahu, atau saya tidak ada punya Tuhan, dalam hal seperti ini, kalau kami tidak punya Tuhan, kami akan tenggelam dengan angin sakal. Perahu kami, perahu keluarga saya akan dihanyutkan oleh angin sakal, dan kami akan mati dalam rohani. Walaupun bukan jasmani kami yang mati, tetapi rohani kami akan mati. Nah, bagaimana kami melaluinya? Bagaimana kami boleh menembusinya? Kehilangan 3 anak berturut-turut, 1, 2, dan 3 kehilangan begitu, dan bagaimana kami masih boleh masih ada kemampuan untuk kami terus melayani Tuhan? Bagaimana kami tidak lari daripada Tuhan? Bagaimana kami boleh meneruskan perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan? Dan secara ringkasnya, sebenarnya kalau kita benar-benar di dalam kita belajar betul-betul, terlalu banyak dia punya arti di dalam hanya 10 ayat ini, terlalu banyak yang Tuhan ingin sampaikan. Nah, hanya saya ambil 1-2 perkara. Nah, kita ambil ini ya, contohnya tentang Petrus. Nah, waktu Petrus masih lagi percaya kepada Tuhan, masih lagi dia kata di dalam ayat yang ke-28, setelah dia tahu, setelah Yesus berkata, "Tenang, aku ini, jangan takut." Nah, dalam ayat ke-28 begini Petrus mengatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, yang pertama, kenapa kami boleh menghadapi badai ini? Kenapa kami boleh berjalan, masih boleh meneruskan pelayanan kami, kekristenan kami, kepercayaan kami kepada Tuhan, ketaatan kami kepada Tuhan? Kenapa kami terus masih boleh melaluinya? Nah, senang. Hanya saya melihat kepada Petrus sewaktu dia belum bimbang. Di situ dikatakan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Air ini adalah sebenarnya masalah. Air ini adalah masalah bagi kita hari ini. Nah, bila selagi Petrus, sini dikatakan, datanglah Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Nah, selagi, kalau air selepas itu dia sudah mau tenggelam. Nah, kenapa dia tidak tenggelam di dalam air? Kenapa dia tidak tenggelam sebelum dia bimbang? Nah, dia matanya melihat kepada Yesus. Tuhan, apabila engkau itu, maknanya dia sedang melihat Yesus. Dia sedang melihat kepada Tuhan Yesus Kristus yang sedang berjalan juga di atas air. Nah, air itu adalah masalah. Nah, saat kami di dalam masalah, dalam pergumulan yang bertalu-talu, bukan hanya ini sebenarnya banyak,
hal, banyak sekali masalah yang pernah kami lalui dengan semuanya yang lebih agak torok-torok begitu. Nah, selagi Petrus memandang kepada Yesus, dia masih boleh berjalan di atas air. Dia masih boleh berjalan di atas masalah. Air itu adalah masalah. Dan kalau kita tenggelam, kalau kita tidak boleh berjalan atas air, kita akan tenggelam dan hanyut. Nah, begitu juga dengan kami. Kami, pertama, apa yang kami lakukan ialah terus memenang pada Yesus. Amen. Kami terus melihat kepada Yesus. Kami terus berpegang kepada Yesus. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan lakukan di dalam ayat ke-30 dan 31. Sini mengatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, ini Petrus yang takut. Dan mujur, puji Tuhan, dia sempat berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Dan ayat 31 mengatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya. Nah, Yesus mengulurkan tangan. Saya sangat yakin percaya saat ini, waktu kita di dalam masalah dan pencobaan dan badai apapun, selagi kita melihat pada Yesus, dan saat kita kalau seolah-olah kita sudah mau tenggelam, kita sudah mau hilang pengharapan, kita sudah tidak ada harapan lagi, dan kita ingat kita gagal, kita mati, kita begini begitu, ingat kita berseru kepada nama Yesus. Hanya berseru kepada nama Yesus. Tuhan tolong aku. Dan saat itu, saat kamu di dalam badai, saat kamu dalam masalah, apapun masalahmu saat ini, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, masalah dalam keluarga, saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau, mengangkat engkau daripada dalam air itu atau daripada masalah itu, dan Tuhan mengulurkan tangannya dan mengangkat engkau, dan engkau selamat naik kembali ke perahu, yaitu perahunya Tuhan di dalam iman kita. Kita boleh kembali kepada iman kita. Kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan di atas masalah kita tahu, di atas air, saat atau selagi kita masih pegang atau berseru pada Tuhan, melihat kepada Yesus, berseru kepada dia saat kamu lemah, waktu kamu seolah-olah tidak ada harapan, hanya berseru pada Yesus, karena inilah satu-satunya nama yang boleh menolong, yang boleh melakukan segala sesuatu yang mustahil, karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar mulai hari ini, apapun masalahmu saat ini, berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Biar kita saat apapun yang kita hadapi saat ini, ingat kita masih boleh berdoa, berlutut, kita masih boleh lagi berdoa. Kita hanya boleh lipat tangan, kita berseru kepada Tuhan. Saya sangat yakin percaya, Tuhan pasti akan menolong kita, karena Dia Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Dan yang kedua, bagaimana kami masih boleh lagi menghadapi semua badai yang bertalu-talu? Kenapa kami masih boleh? Nah, di dalam ayat yang ke-27 di sana mengatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Banyak kali kita ada waktu kita di dalam masalah, kita hilang ketenangan. Banyak kali waktu kita dalam pergumulan dan begini begitu, kita hilang pertimbangan, kita hilang penguasaan diri. Oleh sebab itu, karena kita hilang segala-galanya, maka secara tidak langsung kita juga akan kehilangan Yesus, karena kita melupakan Tuhan. Kita tidak mau lagi Tuhan, dan kita fokus kepada masalah kita yang membimbangkan kita, yang menakutkan kita, dan mata kita bukan tertuju kepada Yesus, tapi tertuju kepada masalah. Dan di mana mata kita tertuju, kalau mata kita tertuju kepada masalah, kepada segala pergumulan, segala apa yang kita hadapi saat ini, kalau itu mata kita tertuju kepada itu, kita akan hanyut di dalam air. Tetapi kalau kita mata kita fokus kepada Tuhan, kita tetap selamat, dan pikiran kita akan tetap tenang, karena kita punya Tuhan. Saat kita melihat Yesus, kita akan tenang, karena saat kita hilang ketenangan, kita hilang penguasaan diri, pertimbangan. Dan kenapa orang boleh macam contohnya suami istri, kenapa si suami boleh menampar si istri? Dia sudah hilang penguasaan diri,
dia sudah hilang ketenangan dan sudah tidak tenang. Bila tidak tenang, semua boleh berlaku. Kadang-kadang kita membuat sesuatu keputusan yang sangat penting. Kenapa kita gagal membuat keputusan yang terbaik? Karena kita buat keputusan waktu kita tergesa-gesa, waktu kita tidak tenang. Sehingga apa yang kita buat itu, apa yang kita lakukan itu, apa yang kita putuskan itu, walaupun mungkin suami istri sudah berbincang, tapi karena dua-duanya tidak tenang, mereka boleh mengambil keputusan yang salah. Nah, saat Petrus sudah bimbang, karena bimbang itu sangat berbahaya. Saat dia bimbang, wah, dia merasakan, masalah ini, masalah itu. Dia rasakan angin di kiri kanan dia, badai. Nah, di situ dia mulai bimbang. Nah, begitu juga dengan kita hari ini. Kalau apa yang kita fokuskan di kiri kanan kita, masalah ini, masalah itu, fokus ini, fokus itu, dan kita tidak fokus kepada Yesus, kita akan bimbang, hilang ketenangan, dan semuanya akan bertaburan. Kita punya keputusan, bertaburan kita punya kelakuan. Malah sebab itu saya katakan tadi, saat kita hilang pertimbangan, saat kita hilang penguasaan diri, saat kita hilang ketenangan, si suami boleh menampar istri, si istri boleh tampar suami, atau sebaliknya. Malah yang lebih buruk lagi, kalau mereka sudah hilang pertimbangan, mereka sudah hilang penguasaan diri, tidak ada ketenangan lagi, mereka boleh bunuh diri. Nah, berhati-hati. Dan kita boleh melihat sangat satu contoh yang sangat jelas. Waktu ada contohnya di mahkamah, ada perbicaraan. Macam mana besar masalah begitu dia punya kesalahan kah atau case dia itu kita lihat kepada lawyer. Mereka tenang saja, tenang menyoal, tenang menjawab. Nah, sebab itu mereka susah mau dikalahkan. Tetapi kalau mereka yang gopo-gapa tidak ada ketenangan, mungkin mereka mau jawab dia sudah tercakap B. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya saat kita tidak tenang. Nah, waktu saya hari yang anak kami pergi, saya dengan anak yang ini. Nah, di situ memang waktu saya bangunkan di dalam kereta dan dia tiba-tiba tidak bernyawa begitu, dan saya harus membawa dia ke hospital saat itu juga. Nah, walaupun saya tahu dia sudah tidak ada. Nah, apa yang Roh Kudus, perkataan pertama yang betul-betul saya dengar daripada suara Tuhan, suara Roh Kudus, tenanglah, aku sudah ambil dia. Nah, begitu saya terus hilang, tidak ada lagi koboh-kobohan, dan saya tenang bawa dia ke hospital. Dan di hospital, walaupun itu 2 dokter keluar masuk, dan begini begitu macam-macam mereka tanya, saya tetap tenang. Dan waktu sudah diputuskan memang tidak boleh diselamatkan, tidak boleh lagi. Dan orang yang ini dokter panggil saya, Cik mau tengok Cik punya anak. Ya, waktu mereka baru siap dan semua itu belum lagi yang oksigen apa sama belum dicabut. Dan saya masuk di sana. Nah, saya bagi tahu mereka yang dokter dan itu pembantu, boleh keluar sekejap, saya bagi tahu mereka. Dan di situ saya berdoa dengan tenang. Saya tidak langsung, saya tidak tahu macam mana mau cakap lah, sebab ini susah mau diperkatakan. Tetapi apa yang saya ingat, saya betul-betul tenang. Dan sebab itu, hasil daripada itu, salah satu hasil daripada itu, sampai hari ini kami masih lagi boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ketenangan yang ada itu. Karena saat kita tenang, pasti kita masih boleh kuasai diri kita, pikiran kita. Kami dikejutkan oleh begitu. Wow, kalau kami tidak ada ketenangan, saya tidak heran kalau kami boleh bunuh diri kah, atau tinggal, sekurang-kurangnya kami tinggalkan Tuhan. Nah, hari ini secara ringkasnya, ini memang banyak yang dia boleh ajar di dalam 10 ayat ini, tetapi hanya itu 2 saja yang saya bawa pada malam hari ini. Nah, biar saat kita, sekali lagi saya ingatkan, saat kita di dalam masalah, mungkin dalam pekerjaan kita sudah terbuat silap, atau dalam pelayanan atau apapun, waktu kita terbuat silap, banyak orang sudah pogok-pogok, banyak orang sudah gelabah. Waktu kita memandu, tiba-tiba orang keluar simpang, tiba-tiba begini. Waktu itu kalau kita sudah hilang ketenangan,
kita boleh langgar orang, kita boleh dilanggar. Nah, saat kita masih tenang, saat kita ada masalah di tempat kerja, biar kita tetap tenang dan ingat seluruh nama Tuhan. Kalau kamu ada masalah di tempat kerja kamu yang kamu rasa kamu sudah give up, sudah tidak boleh lagi, saya akan berhenti kerja. Atau mungkin dalam pelayanan saat ini kamu ada masalah dalam pelayanan kamu. Mungkin kamu melayani anak-anak muda dan mereka ada gedegil, melayani orang tua atau begini begitu. Mereka tidak mau dengar cakap. Tenang saja, berseru kepada Tuhan, biar Tuhan campur tangan. Karena saya percaya seperti mana Petrus saat dia berseru kepada Tuhan, tolong aku. Kita sangat jelas di sana. Segera Yesus dalam ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia atau memegang Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, ini masalah selagi kita masih tetap percaya, Tuhan mampu menolong. Selagi kita masih tetap percaya juga, Tuhan mampu mengeluarkan kita daripada masalah. Tangan Tuhan memegang kita, mengangkat kita, mengulurkan tangan Dia untuk mengangkat kita daripada semua masalah kita. Kalau kita sudah hilang semua itu, kita akan bimbang. Dan Tuhan kata, hai orang yang kurang percaya. Tapi hari ini saya percaya. Saya sangat yakin percaya kita semua yang sedang mengikuti live ini, biar kita terus pegang kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita terus percaya pada Tuhan, kita jangan pernah bimbang. Kita tidak perlu bimbang karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, mengangkat kita daripada lumpur dosa kita, mungkin daripada semua masalah kita. Kiri kanan kita punya masalah, oh ini itu, kita tidak ada kerja, sudah begini begitu, mau bayar ini, mau bayar itu. Selagi kita ada tenang, selagi kita berseru kepada Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita. Dan telinganya juga tidak pernah kurang tajam mendengar seruan kita. Tangan Tuhan panjang, terlalu panjang untuk menolong kita. Dan semua apa yang kita hadapi saat ini, ingatlah, kita hanya perlu tenang. Tenang saja kata Tuhan. Tenang. Dan selagi Petrus tenang, selagi itu dia masih lagi boleh berjalan di atas air. Selagi kita tenang, selagi kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah, saya percaya kita tetap boleh berjalan di atas air. Selagi kita percaya iman kita terus menerus, walaupun di kanan kita ada ombang ambing, masalah ini, masalah itu, dikelilingi oleh COVID lah ini, masalah itu, begitu, segala macam masalah. Tuhan kata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Maka hari ini Tuhan tegur kita, hari ini kita jangan bimbang lagi. Kita masih punya Tuhan. Tuhan yang menolong kami di dalam hampir 20 tahun perkawinan kami. Yang menolong kami begini begitu dalam masalah yang bertubi-tubi begitu. Tuhan yang menolong kami, ingat. Tuhan itu yang menolong kami adalah Tuhan yang kamu sembah sekarang. Tuhan yang sama. Kita sembah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Dan kalau Dia mampu menolong kami, kalau Dia boleh menolong kami, kalau Dia ada kesanggupan untuk menolong kami, kenapa Dia tidak boleh tolong kamu? Sedangkan kamu juga anak-anak Tuhan, sedangkan kamu juga orang percaya yang selalu menghalang kita ditolong Tuhan, yang selalu menghalang kita fokus seperti mana Petrus. Dia mulai tenggelam karena dia fokus kepada masalah dia. Ingat mulai hari ini, jangan fokus kepada masalah, fokus kepada Tuhan. Seperti mana dalam firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Selagi kita mencari Tuhan, selagi kita fokus kepada Tuhan, saya percaya apa yang perlu diselesaikan itu Tuhan akan buka jalan bagi kita. Contohnya kalau kita berhutang lah, contoh hutang, mustahil juga tiba-tiba ting-ting itu duit kan, ting-ting begitu. Tapi Tuhan bagi kita cara atau jalan. Mungkin benar-benar ada orang tiba-tiba dijamah Tuhan dan memberi kepada kita, oh bayar orang itu, atau Tuhan bagi kita pekerjaan. Nah, Tuhan tidak pernah jalan Dia tidak pernah tertutup. Kalau Tuhan yang buka jalan, ingat, kalau Tuhan yang buka jalan, pasti sangat yakin, saya sangat yakin percaya, tidak ada orang yang boleh menutupnya. Tetapi kalau Tuhan yang menutupnya, siapapun dia tidak boleh buka. Jadi ingat, fokus kepada Tuhan, jangan fokus pada masalahmu,
Ingat, saat kamu di dalam badai, saat kamu dalam kebimbangan segala macam, saat apa masalah kamu di kiri kanan, ingat tetap tenang dan berseru kepada Yesus. Karena dialah kekuatan kita, karena dialah perisai kita, dia yang menolong kita, memampukan kita, dia yang ada kuasa satu-satunya nama di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa untuk menolong, yang mampu untuk menolong, mampu untuk menyelesaikan masalah kita, malah dia mampu untuk mengeluarkan kita daripada air, yaitu masalah kita. Nah, mulai hari ini fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalahmu, tapi fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada nama ini. Dan saat kamu benar-benar sudah tidak berdaya, seperti mana Petrus sudah masuk dalam air, ingat, berserulah kepada Tuhan. Saat itu tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong engkau, tidak pernah terawal. Tangan Tuhan tepat pada masanya saat kamu perlukan dia, tangan itu akan sampai kepada engkau dan menolong engkau, mengangkat engkau, membantu engkau, memberi engkau kekuatan, malah menyembuhkan engkau yang sakit hari ini. Haleluya, haleluya. Sampai di sini, terima kasih dan mari kita nyanyi satu lagu sebelum kita berdoa. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, haleluya Yesus. Engkaulah perisai bagi kami, Tuhan. Saat kami di dalam badai masalah saat ini, saat kami di dalam pergumulan kami, Tuhan, mungkin kami sedang menghadapi masalah yang begitu berat, begitu sulit bagi kami. Mungkin kami sedang sakit saat ini, tetapi dokter mengatakan sudah tidak ada harapan. Kami percaya, Tuhan, saat kami berseru, saat lagi kami mampu berseru kepada Engkau, selagi kami tidak mau fokus kepada masalah kami, saya percaya, Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Mari serahkan masalahmu saat ini. Mari serahkan bebanmu saat ini kepada Yesus. Dia yang menolong Petrus, Dia yang menolong kami, Dia juga mampu menolong engkau. Serahkan masalahmu saat ini. Serahkan pergumulanmu. Segala kepahitan dan kegeraman dalam hatimu, buanglah itu.
Segala kebencian dan kedengkian, buanglah itu. Penuhilah dengan kasih Tuhan. dalam Penuhilah dengan kasih dan pengampunan. yang Kau Penuhilah, berikan penuhilah. sampai kapanpun. Kita masih punya Ku Tuhan. kan bertahan. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sebenarnya. Yesus tidak pernah membiarkan kita sebenarnya. Tapi hanya tergantung kepada kita. Adakah kita mau berseru kepada Dia? Ataukah kita masih mampu bertahan? Bertahan. Dan kita tunggu pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak pernah terawal. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Tuhan. Ku kan berdiri Mari di tengah badai, engkau yang ada pergumulan dalam saat ini. kekuatan yang Engkau yang ada masalah saat ini. Engkau yang sedang menghadapi kehancuran hatimu. Mungkin keluargamu sudah hancur atau sedang hancur saat ini. Mungkin di dalam keluargamu tidak ada lagi kasih dan sayang. Mungkin di dalam keluargamu ada saling menyalahkan satu sama lain, suami istri atau anak-anak. Atau mungkin saat ini engkau menghadapi situasi yang sangat sulit. Engkau hilang puncak pendapatan. Engkau hilang pekerjaan. Atau mungkin engkau sedang menghidapi penyakit yang dokter sudah angkat tangan dan dokter mengatakan sudah tidak ada harapan. Hari ini saya mau perkenalkan nama ini. Hari ini saya mau bawa kita untuk merenung, untuk mengenali nama ini yang satu-satunya boleh menolong kita, mengeluarkan kita, menyelamatkan kita, membuka jalan bagi kita. Nama itu ialah Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Berserulah kepada nama ini. Berserulah kepada nama ini. Karena tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolong engkau. Telinganya tidak kurang tajam mendengar setiap masalahmu. Matanya pun juga tidak kurang tajam melihat, memerhati engkau dari jauh. Sehingga dia melihat, dia mampu melihat sedalam hatimu, sedalam-dalamnya masalahmu, pergumulanmu saat ini, kehancuran hatimu. Tuhan melihat sampai ke dalam. Mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin suamimu tidak tahu, mungkin istrimu tidak tahu, ibu bapamu tidak tahu. Tetapi Yesus mampu melihat sampai ke dalaman hatimu, setiap masalahmu, setiap pergumulanmu. Yesus mampu. Dia mampu. Dia sanggup. Dia ada kemampuan ini karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka serulah kepada Dia. Dia melihat saat ini ke dalam hatimu. Oh Yesus, Yesus, engkau sedang melihat kehancuran hati anak-anakmu saat ini yang sedang mengikuti kami live atau yang akan melihatnya nanti. Jamah hati mereka, segala kehancuran hati mereka, jamah saat ini Tuhan. Karena saya percaya, kami percaya Tuhan, tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong Petrus, untuk menyelamatkan Petrus, untuk menyelamatkan keluarga saya, menolong keluarga saya. Maka tangan itu juga mampu, tangan yang berlubang paku itu mampu menolong anak-anakmu saat ini yang sedang mengikuti kami atau yang akan mendengar nanti, mengikuti nanti. Engkau mampu menolong segala masalah mereka, pergumulan mereka. Engkau mampu Tuhan, pasti engkau mampu. Engkau sudah menolong saya, menolong kami, menolong banyak orang. Engkau juga mampu menolong mereka saat ini, mereka yang di dalam hati yang sangat hancur. Oh Yesus, jamah hati. Oh Yesus, kami tetap mau berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang Engkau berikan, memang kami secara manusia Tuhan, kami tidak mampu, tetapi Tuhan mampu menolong. Tuhan mampu. Sampai bila-bila pun kami mau bertahan Tuhan, kami mau bertahan. Anak-anakmu yang sedang mengikuti kami, mereka juga mau bertahan. Dan kami percaya pertolonganmu tidak pernah terlambat. Haleluya. Dalam tekanan, bertahanlah dalam setiap tekanan yang kita hadapi saat ini. Mungkin di tempat kerjamu, mungkin dalam keluargamu sendiri. Sampai kapan atau sampai bila pun Tuhan,
Kami tidak akan tergoyah karena Yesus yang menopang hidup kami. Kami mau tetap berdiri ya Tuhan. Kami mau tetap berdiri di atas masalah kami, di atas air. Kami mau tetap berdiri karena kami percaya selagi mata kami tertuju kepada Tuhan, selagi mata kami tertuju kepada Yesus, kami mampu mengatasi setiap badai. Kami mampu mengatasi setiap masalah dalam hidup kami karena tangan Tuhan yang menopang. Bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, terus berdiri dalam masalahmu saat ini. Oh Yesus, Engkau sedang melihat kepada mereka yang sedang berdiri di atas masalah mereka Tuhan. Karena tangan Tuhan menolong mereka. Dan mereka mau terus berdiri sampai bila-bila pun Tuhan. Mereka tetap ada kekuatan karena tangan Tuhan memberi mereka kekuatan. Oh Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu. Terima kasih atas jamahan-Mu malam hari ini Tuhan. Jamah. Diberkati setiap yang mengikuti kami malam hari ini. Diberkati, saya lepaskan berkat daripada surgawi. Kuasa Tuhan menaungi mereka. Kasih Tuhan menaungi mereka. Keluarga yang hancur hari ini saya siapkan sudah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hilang pekerjaan, mereka hilang puncak pendapatan, mereka yang sedang bergelut dengan situasi saat ini, atau mungkin mereka yang sudah kehilangan ahli keluarga mereka karena mungkin terkena atau terjangkit dengan COVID atau penyakit lain. Hari ini saya siapkan seperti mana yang Engkau memampukan kami, mereka juga mampu untuk menghadapi semua Tuhan. Mereka mampu untuk menghadapi badai yang sedang mereka hadapi ini. Karena kami percaya, lagi kami fokus kepada Engkau. Kami tidak mau fokus kepada masalah. Kami mau fokus kepada Engkau. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Hidupku, haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Saya tutup bungkus setiap kali yang kuasa dalam. Terima kasih atas jamahan-Mu. Terima kasih menyembuhkan kami. Terima kasih karena memulihkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan karena pertolongan-Mu sehingga kami terhindar daripada jerat maut iblis. Amin. Mari semua anak-anak Tuhan, angkat hatimu, tangan kepada Tuhan. Saya melepaskan berkat sebelum kita berdoa penutup. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saya minta istri saya untuk tutup doa kita pada malam ini. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang mengajar kami agar kami terus berharap dan percaya kepadamu ya Bapa. Karena Engkau adalah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur ya Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau memilih untuk terus dekat kepadamu ya Bapa. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh iblis yang coba menarik kami untuk jauh dari Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan, berlari untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Bapa. Karena Engkau adalah sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas firman yang mengajar kami ya Bapa. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami naikkan kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Anda yang setia mengikuti kami. Dan ada dua hal yang saya mau ucapkan sebelum kita tutup. Yang pertama, terima kasih karena kamu semua setia bersama dengan